Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat. Ada qaf dan lam kecil, disebut waqaf ula atau waqful aula. Lebih utama, lebih baik berhenti kalau ketemu tanda seperti ini. Walladzina kadzabu bi ayatina. Semua bacaan a, i atau u yang dibaca panjang disebut bacaan mad badal. Ya, hurufnya huruf hamzah. Kalau bukan hamzah seperti di sampingnya huruf ya. Meskipun sama-sama berharokat fathah panjang, yang ini namanya mad tabi'i karena hurufnya bukan hamzah. Itu ya. Cara bacanya sama meskipun beda namanya. Mad badal, mad tabi'i panjangkan dua harokat. Bi ayatina atau satu ayunan. Bi ayatina. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang lagi dari sini. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa. Dhammah tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim atau nun, disebut bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya bunyi dhammah tanwin masukkan pada huruf waw. Huruf waw ini merupakan salah satu huruf asyafah, huruf bibir. Jadi ketika dengung, ya mau tidak mau bibir harus mencucu. Nah, mencucunya ditahan dulu dua harokat atau dua ketukan. Summu wa kalau yang ini dhammah tanwin atau dhammatain bertemu huruf fa, disebut namanya bacaan ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi dhammah tanwin, dengungkan dua harokat. Ketika dengung, lisan kita sudah bersiap bunyikan huruf fa. Ulang lagi. Summu wa bukmun fi dhulumati. Huruf mim yang berharokat fathah panjang, ma, disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, disebut bacaan mad arif disukun. Ma panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Fi dhulumati, ketika dihentikan fi dhulumat. Huruf ta yang sudah disukun munculkan sifat hams, memercikkan udara dari lisan. Ulang lagi dari sini. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Ulang lagi. Maya, nun sukun bertemu ya, disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi nun masukkan pada ya, dengungkan 2 harokat. Mayyasha'illahu. Ulang. Mayyasha'illahu. Kita
kita perhatikan fathah ya, diikuti alif. Nah, hati-hati di sini, ini adalah merupakan hamzah yang berharokat kasroh. Jadi kasroh ini punyanya hamzah. Jadi jangan ya sya'illah, karena sudah dipakai maka syanya pendek. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu. Hamzah sukun ini punya sifat nama syiddah. Syiddah itu artinya tertahan. Jadi ketika hamzah disukunkan, sudah tidak ada bunyi atau suara apa-apa lagi, betul-betul tertahan. Wa may yasha, ya, wa may yasha yaj'alhu. Yang ini jim sukun di tengah bacaan disebut qalqalah sughra. Bunyi jim dipantulkan, pantulannya kecil saja, jangan berlebihan. Wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Kita lanjutkan ayat 40. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah. As-sa'atu satu kata, boleh dihentikan dulu jika nafasnya tidak kuat, atau di kolom komentar ngap ya. Atatkumus sa'ah, gitu ya. Ulang lagi dari sini. Qul ara'aitakum mim sukun bertemu hamzah disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim baca jelas, tidak usah dengung. Qul ara'aitakum in atakum. Ini juga bacaan izhar, namanya izhar halki. Intinya semua bacaan tajwid yang namanya di awal itu adalah izhar, maka harus dibaca dengan jelas. Tidak usah dengung, tidak usah juga dipanjangkan, tidak usah juga digabung. Rapatkan bibir dengan jelas. In atakum sama, nun sukunya baca dengan jelas. Qul ara'aitakum in atakum. Nah, kalau teorinya insyaallah banyak sudah yang hafal ya. Baik, saya ulang. Izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu bukan mim bukan ba. Hamzah ini bukan mim juga bukan ba, jadilah izhar syafawi. Mim sukunnya baca jelas. Nun sukun bertemu hamzah, ini disebut bacaan izhar halki. Kalau lengkapnya izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang berasal dari tenggorokan. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kho, ain, goin, dan ha. Ya, kepanjangan kan? Yang kita lihat, kita bahas, langsung kita praktikan. Ya, semua bacaan izhar, baik itu izhar syafawi maupun izhar halki, semuanya dibaca jelas, tidak boleh ada yang berdengung. Ulang lagi. Qul ara'aitakum in atakum adzabu. Ini sama ya, ciri-cirinya mim sukun bukan mim bukan ba, berarti sama-sama izhar syafawi. Cara bacanya juga sama, mim sukunnya baca dengan jelas. Yang ini ya, kalau mim ketemu mim namanya idgham mimi. Kalau mim ketemu ba seperti yang tadi namanya yaitu ikhfa syafawi. Ulang lagi.
Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah. Tak marbutoh dihentikan, bunyikan hak sukun. Kita ulang dari sini. Aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un. Jim kecil namanya waqaf jaiz, boleh dihentikan, boleh juga diteruskan. Karena nafas saya pendek, saya putuskan berhenti. Kita lanjutkan. In kuntum shadiqin. Nun sukun bertemu kaf atau kof disebut bacaan ikhfa ab'ad. Bunyi nun ganti ang, dengungkan 2 harokat. In kuntum shadiqin. Sama seperti tadi ya, mim sukun bertemu bukan mim, bukan ba. Idhar syafawi, mim sukun baca jelas tanpa dengung. In kuntum shadiqin. Kita lanjutkan ayat 41. Bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Satu kata, boleh dihentikan dulu jika nafas kita tidak kuat. Tinggal sukunkan huruf terakhir yang masih hidup. Ulang lagi. Bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'. Ulang dari ma tad'una. Ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Shin punya sifat namanya tafasyi, jadi harus udara ini menyebar ke seluruh rongga mulut. Ma tusyrikuna, jangan tertukar dengan huruf ta. Kalau huruf ta tidak ada geriginya di bawah, ya. Ma tusyrikun. Walaqad arsalna ila umamin qablika fa'akhadnahum. Ada hum, him atau kum di tengah bacaan. Nafas kita tidak kuat, ini bisa dihentikan dulu. Kalau kuat lanjutkan sampai akhir ayat. Ulang lagi. Walaqad arsalna ila umamin. Fokus pada huruf yang bertanda layar. Di sini ada 2. Layar pertama fathah diikuti alif, na disebut maqabi. Maqabi bertemu hamzah di lain kata disebut bacaan namanya mad jaiz munfasil. Nanya panjangkan 5 harokat. Arsalna ila umamin. Layar kedua ciri-cirinya sama, huruf lam yang berharokat fathah panjang disebut bacaan maqabi. Awalnya 2 harokat panjangnya karena bertemu hamzah juga, maka
maka muncul layar juga seperti sebelumnya. Nah, ini disebut bacaan mad jaiz mumfasil. Huruf yang bertanda layar dua-duanya dipanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum. Ulang dari awal kata sebelum berhenti. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Perhatikan huruf-huruf yang bertanda tasydid atau syiddah. Ini harus dibaca kuat atau ditekan. Wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ulang lagi dari sini. Bismillah, Cio Abi teh sehat selalu, dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Kita ulang sekali lagi. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Sudah kita singgung tadi, ada hum, him atau kum di tengah bacaan. Nafasnya tidak kuat, itu kesempatan kita untuk berhenti dulu. Ulang lagi. Falawla idh ja'ahum ba, mim sukun bertemu ba, disebut bacaan ikhfa syafawi. Bunyi mim baca didengungkan 2 harokat. Ketika dengung, bibir kita rapat tapi masih ada celah untuk bersiap bunyikan ba. Hum ba. Jadi rapatnya tidak 100%. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Ulang dari sini. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim.